Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Syahkular, NIM A11-2021-13304, kelompok algoritma pemrograman A114227 PTM. Kali ini saya akan menjelaskan tugas akhir kelompok saya, yaitu membuat program sistem kompetisi sepak bola. Sebelum menjelaskan kelas dan fungsinya, saya akan memperlihatkan filenya terlebih dahulu ketika di-run. Kurang lebih seperti ini, berisi program kompetisi, input data, edit data, cari data, delete data, tampilkan klasemen, urutkan klasemen, dan keluar program. Sebelum menjalankan programnya, saya akan memperlihatkan terlebih dahulu codingannya. Seperti ini, saya menggunakan satu main function dan dua header. Header yang pertama adalah menu awal dan yang kedua adalah kompetisi. Di sini main fungsinya hanya include menu awal karena yang diambil dari main function hanya menuju ke menu awal, dan dari menu awal baru include kompetisi.h. Seperti itu. Dan di kompetisi.h ini ada beberapa library yang dimasukkan yang akan saya jelaskan terlebih dahulu sebelum masuk ke penjelasan kelas dan fungsinya. Yang pertama adalah fstream, digunakan untuk mengakses file eksternal di C++. Lebih rincinya ada di W3 School seperti ini. C++ file. Di sini berisi 3 kelas yang akan sering kita gunakan, yaitu offstream, ifstream, dan fstream itu sendiri. Offstream berisi tentang ini create dan write file. Yang ifstream digunakan untuk read from file, dan fstream adalah kombinasi dari offstream dan ifstream yang digunakan untuk create, read, dan write to file. Contohnya seperti ini. Mereka menggunakan include fstream, lalu membuat terlebih dahulu menggunakan offstream, membuat file seperti ini. Ini filenya namanya bebas, lalu ini mengisikan write file, my write file, lalu ini ini namanya bebas ya, mau diisi f juga gak apa-apa, file terserah. Lalu diisikan seperti ini. Untuk algoritmanya atau penulisannya seperti kita menggunakan cout. Kalau kita cout kan tampilnya di program. Kalau kita menggunakan ini main file dari yang kita kelaskan terhadap offstream, maka akan membuat cout file ini data ini ke dalam file yang kita buat. Lalu setelah input write file, kita harus wajib menutup filenya, close the file, dengan cara ini nama filenya nama variabelnya .close, ini fungsi atau fungsi untuk menutup filenya. Setelah itu, untuk menampilkan data filenya ke dalam program, kita harus membuat string myTypeFile terlebih dahulu, lalu if string myReadFile seperti tadi, nama filenya harus sama, lalu di getLine dan myReadFile ini seperti cin, tapi diganti dengan ini myReadFile, lalu ini myText. Ini akan sebagai variabel penampung dari filenya ini, lalu disiapkan ke program. Ketika sudah selesai while-nya, kita tutup filenya. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk yang kedua ini vektor. Untuk penjelasan saya, vektor itu seperti adalah array dinamis. Contohnya seperti ini sudah saya buat dan saya praktekkan. Di vektor itu sendiri kita mendapatkan banyak sekali fungsi, dan yang akan saya jelaskan adalah pushback, popback, insert, erase, clear, dan size. Sebenarnya kalau kita lihat di ini C++ hanya ada dikit, jadi saya mencari referensi di YouTube dan lain-lain. Untuk penggunaannya sendiri seperti ini penulisannya. Kita tulis vektor, lalu ini adalah tipe datanya, dan ini adalah nama variabelnya, bebas ya. Lalu untuk pushback adalah digunakan untuk input data pushback, misal seperti ini pushback 5,
terus coba .pushback 8 dan seterusnya. Lalu untuk menampilkannya seperti ini, sebentar, saya komen terlebih dahulu, kita run. Oke, hasilnya seperti ini. Karena vektor itu merupakan array, jadi ya untuk sifatnya sama seperti array. Oke, terus setelah pushback saya akan menjelaskan popback. Ini saya hapus dulu. Oke. Nah, popback itu digunakan untuk menghapus data, dan data yang terhapus adalah otomatis yang di belakang, paling belakang. Oke, kita run dulu. Nah, seperti ini, dari data yang awalnya 5, 8, 6, 9, 26 menjadi 5, 8, 6, 9. Terus bagaimana caranya untuk menghapus yang ada di tengah-tengah atau yang di awal, atau kecuali yang di belakang, akan saya jelaskan setelah ini. Untuk yang ketiga ada insert. Nah, insert ini membutuhkan dua parameter. Control enter. Nah, Control enter. Nah, insert ini membutuhkan dua parameter, yaitu bisa begin atau end. Kalau begin, hasilnya akan seperti ini. Misal ini adalah iterationnya di awal atau di akhir, dan yang kedua ini, parameter yang kedua adalah nilai yang akan diinputkan. Untuk hasilnya seperti ini. Nah, karena ini berisi begin, function begin, maka yang tampil adalah di depan seperti ini. Maka dia akan membuat array baru di depan, atau di ya di paling depan lah. Kalau kita akan membuat di belakang sih, tinggal diganti n, kayaknya seperti ini. Oke, maka data 99 akan ditambahkan di akhir array. Lalu untuk menyisipkan juga bisa menggunakan ini. Misalnya tadi begin, kita akan menyisipkan data array ke indeks kedua, ya indeks kedua, lupa namanya. Maka tinggal dikasih begini, coba bikin plus 1, kita run, oke, berhasil. Maka data 99 akan ditambahkan ke array indeks ke 1, karena indeks mulai dari 0 ya. Oke, setelah itu kita akan mencoba erase. Nah, erase ini digunakan untuk menghapus data. Yang tadi kan kalau popback menghapusnya otomatis yang paling belakang. Nah, kalau erase ini kita ada parameternya, jadi bisa untuk menghapus yang mana saja. Misalnya ini saya akan erase yang begin atau yang indeks paling awal pertama. Setelah kita run, hasilnya seperti ini. Nah, awalnya kan ada data 5 ya. Setelah dihapus, di erase, maka indeks ke pertama ini atau indeks ke 0 telah terhapus. Oke. Kalau kita mau hapus yang 99, ya berarti tinggal bikin plus 1, kita run. Oke, jadi data yang berisi nilai 99 telah terhapus, dan yang terakhir ini clear. Untuk mencobanya, nah, kalau clear ini digunakan untuk menghapus seluruh data dalam array. Coba kita run. Nah, di sini tidak tampil apa-apa ya, karena emang sudah dihapus semua datanya. Untuk simpelnya array vektor seperti itu. Kenapa kita menggunakan vektor? Karena sudah mencoba menggunakan array, tapi agak susah sih untuk editnya atau delete dan sebagainya. Jadi kita menggunakan array dinamis dengan memasukkan library vektor. Oke, setelah itu string sudah banyak yang tahu ya, mungkin tidak saya jelaskan. Dan yang terakhir ini iomanip, nggak tahu bacanya gimana. Ini lebih ke interface-nya sih, digunakan untuk spacing, dan yang saya gunakan hanya ini, set width, function set width. Contohnya di kompetisi ini. Nah, ini set width iOS left.
Oke, untuk penjelasannya, set width ini digunakan untuk agar tabelnya bisa rapi. Karena kalau kita tidak menggunakan ini, pasti tabelnya sudah jomplang-camping. Nah, set width ini ya sesuai dengan namanya, men-set width suatu ini variabel ketika nanti di outputkan ya. Dan di sini ada tulisannya set width, terus parameternya 25, maka yang dimaksud adalah 25 ini 25 karakter. Jadi ketika nama timnya, misal nama timnya kurang dari 25, maka akan ditambahkan spasi yang nanti totalnya menjadi 25. Dan jika karakter nama tim ini melebihi 25, maka yang ditampilkan tetap akan 25. Dan set iOS flag ini hanya digunakan untuk align-nya saja. Kalau ini iOS .2.2 left, maka nama timnya ini akan diletakkan di sebelah kiri dan spasi tambahnya diletakkan di sebelah kanan nama timnya. Oke, mungkin untuk library-nya itu saja. Kita lanjut ke cara kerja programnya. Nah, betul. Untuk menu awalnya cuma seperti ini, 27 baris, 26 kalau spasinya dihapus. Jadi ya cuma seperti ini, berisi ini menu ini tipe data atau kelas dari menu, kita declare di sini. Lalu ini digunakan untuk memilih nanti pilihannya ya. While ini digunakan untuk perulangan, dan while 1 ini akan terus berulang kecuali nanti jika dihentikan melalui programnya nanti. Dan di sini ada sistem CLS, maksudnya adalah clear screen, dan di sini paling bawah ada pause untuk pause nanti. Lalu ini diinputkan metode dari kelas menu, lalu kita memasukkan pilihan dan menampilkan menuju ke menu input. Oke, if pilih 7 return 0 ini digunakan karena nomor 7 kan keluar program. Nanti kalau if-nya sama pilihnya sama dengan 7, maka program otomatis berhenti. Oke, kita lanjut ke menu awal .h. Oke, di menu awal sendiri ini sudah saya jelaskan tadi, hanya include kompetisi H. Oke, di sini terdapat kelas dan ini declare untuk kelas kompetisi, kita namai dengan La Liga. Untuk void metode menunya hanya berisi seperti ini. Oke, pertama ini cout semua, lalu ini sudah beda 4 metode, kita spasi saja biar nggak bingung. Menu input, kenapa menu input bentuknya int bukan void? Karena nanti akan ada return di sini. Sebenarnya awalnya udah ada return sih, tapi ini sudah saya benarkan, saya pindah di sini saja. Oke, case-nya ini menu tambah, menu semua sih, edit, search, delete, sesuai dengan perannya masing-masing lah. Dan di sini ada case 0 ini maksudnya apa? Jika ini programnya diisi dengan langsung kita praktek saja sih. Jika programnya ini kita isi dengan inputan selain nomor, maka biasanya akan terjadi error, dan untuk mengatasinya saya menggunakan ini. Ini artinya null, atau lebih tepatnya bilangan kosong sih. Lalu kita coba saja ketika kita input, masukkan pilihan dan kita isi key, lalu kita enter, maka tidak menerima inputan selain nomor. Lalu ini itu dari sistem pause-nya itu, kita enter, lalu kita reset seperti semula. Nah, kenapa ini ada cin clear dan cin ignore? Ini digunakan agar menu pilih itu tadi inputannya dihapuskan, gitulah gambarnya. Karena kalau tidak tetap terjadi error. Misal kita
Misal kita komen lalu kita save, kita run lagi. Oke, kita run, kita pilih enter. Nah, maka nilai kosong ini akan tetap di sini. Kalau tidak di clear akan tetap berada di sini dan tidak ada yang bisa dilakukan. Kita pencet enter atau apapun, maka programnya akan stuck di sini. Oke, jadi kegunaannya adalah itu. Dan ini ignore digunakan untuk kembali ke satu inputan sebelumnya. Jadi variabel pilih akan di-ignore dan kemudian akan diisi kembali. Simpelnya seperti itu. Lalu ada menu void tambah yang masuknya ke simpan data, lari ke simpan data seperti ini. Oke, simpan data ini sudah saya jelaskan tadi. Ini offstreamnya, offstream kelasnya, ini nama variabelnya, lalu ini dipanggil. Oke, pakai iOS binary dan append, lalu ini write. Oke, yang kedua ini void menu edit. Jadi kalau yang diedit ini kita masukkan ID timnya sebagai parameter. Oke, kita masukkan ini, masukkan data update dan parameternya, lalu masuknya ke update data. Update data di bawah. Oke, ini. Oke, kita langsung praktekkan saja ya. Yang pertama ini input data, kita akan coba sebelum input kita akan mencoba menampilkan data kelas main, karena sebelum ini saya sudah mengisikan datanya. Sebentar. Oke, sudah record 5. Nah, ini sudah ada 4 data yang saya masukkan. Di sini kita continue. Kita coba satu lagi, masukkan pilihan 1. Lalu masukkan edit tim, misal kita isikan 5 dan nama tim asal saja ya, nggak perlu sungguhan, cuma buat ngetes datanya. Oke, jumlah menang 5, jumlah seri 4, jumlah kalah 3, dan 2, jumlah gol 1. Misal seperti ini, kita pencet continue, lalu kita coba tampilkan lagi. Oke, sudah masuk ya, ada A, B, yang ketiga ini kosong, dan C dan E. Kita press ini to continue, enter. Lalu kita coba edit data. Sebelum edit kita lihat dulu tadi yang kosong ID-nya berapa. 8. Enter. Kita edit yang datanya tadi, ID-nya berisi 8. Seperti ini ya. Kita coba, silahkan masukkan data baru. Kita ganti ID-nya menjadi 4, nama timnya DDD, jumlahnya 4, 5, 3, 2, 1. Asal aja, enter. Kita tampilkan lagi apakah masuk. Oke, sudah benar ya. Oke, setelah itu kita coba yang ketiga, cari data. Cari data, masukkan nama dari tim yang akan dicari. Nama. Jadi kalau cari ini parameternya bukan ID tapi sudah nama. Karena kalau di kejadian nyata yang dicari kan pasti namanya bukan ID-nya. Oke, kita coba cari yang CCC, enter. Tim C ditemukan, sudah berhasil. Terus ini kita continue. Kita coba delete data. Tampilkan data dulu. Oke, kita akan delete yang, misal kita delete yang E dengan ID 5. Kita masukkan pilihan, masukkan dari tim, ID dari tim yang akan dihapus. Kita input ID-nya 5, enter. Data dengan ID 5 telah berhasil telah dihapus. Oke, ini ditampilkannya, enter. Lalu kita coba urutkan, enter. Nah, yang vektor ini masih ada yang error sih. Tergantung compilernya juga, tapi kalau di VS Code sudah bisa. Oke. Enter. Oke, yang terakhir kita coba keluar program, klik 7, enter. Program berhasil, terima kasih menggunakan program kami.
Mungkin sekian saja dari saya. Untuk lebih detailnya nanti saya post ke forum ya Kulino dan ke blog juga mungkin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.